Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah hari ini bersuka cita ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan ditemani oleh Kak Martin dan juga Kak Darwin. Ya, sebelum kita memulai ibadah ini, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Sementara kami akan mulai ibadah kami Tuhan, Kau berkati dari awal sampai akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian kalau kita semua istimewa, bukan karena orang lain, tapi kata Yesus. Yuk Kak, kita naikkan pujian ini. Karena katamu, aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Katakan ku istimewa, ku istimewa. Berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum dengar firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian. Kita katakan, betapa hatiku berterima kasih. Yuk Kak. Adik-adik semuanya sikap doa ya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sekali lagi, hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap
adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Meskipun kami masih kecil, tapi kami Tuhan mau dipakai Tuhan sebagai alat Tuhan untuk membawa sukacita Tuhan bagi orang-orang sekitar kami. Pakai kami untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami yang akan membawakan cerita. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya minggu ini? Semoga dalam keadaan luar biasa dan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh di Alkitab. Sebelumnya, yuk kita simak dulu video berikut ini. Hei teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Homplimpah, 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 homplimpah. Muti jadi kucing. Ayo kejar, ayo kejar. Aku balas kau Muti. Hahaha. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Siapa yang pernah jatuh seperti Buti di video tadi? Ayo, siapa? Kakak juga pernah loh waktu sekolah jatuh. Gimana rasanya? Pasti sakit kan? Coba bayangin, saat kita jatuh, gak ada yang nolongin kita, gak ada yang pedulin kita, pasti rasanya sedih banget. Untungnya Buti punya teman-teman yang baik ya. Mereka menolong Buti yang jatuh dan dibawa ke UKS. Coba, siapa di sini yang pernah punya pengalaman menolong seseorang? Mungkin teman, guru, tetangga. Kakak sih pernah. Kalian pasti pernah juga kan? Kakak yakin kalian pasti punya sifat peduli dan ingin menolong orang lain, seperti salah satu tokoh Alkitab, yaitu Nehemia. Nehemia adalah seorang juru minuman raja yang bernama Raja Artasasta. Juru minuman itu apa sih? Juru minuman itu adalah pekerjaan penting di kerajaan. Tugasnya memastikan minuman raja itu aman dan tidak ada racun. Karena suka ada orang-orang yang menaruh racun di minuman raja. Jadi pekerjaan juru minuman itu adalah pekerjaan penting loh di kerajaan. Nah, saat Nehemia menjadi juru minuman raja, ia mendapat kunjungan dari saudaranya di Yerusalem. Nehemia mendapat kabar dari saudaranya kalau tembok-tembok kota Yerusalem hancur dan pintu-pintu gerbangnya terbakar. Zaman dahulu, kota itu dikelilingi oleh tembok-tembok. Tembok ini berguna untuk menjaga keamanan kota tersebut. Jadi kalau temboknya sudah hancur,
maka kota itu berada dalam bahaya dan bisa dengan mudah diserang oleh musuh. Kabar itu membuat Nehemia sedih. Walaupun Nehemia memiliki jabatan yang dipercaya raja dan hidupnya dalam posisi yang aman-aman aja, ia tetap bersedih dan peduli kepada Yerusalem. Nehemia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi ia peduli dan memikirkan pekerjaan Allah dan umat yang lain. Oleh karena itu, Nehemia akhirnya terpanggil untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Akhirnya ia meninggalkan pekerjaannya sebagai juru minuman, dan Raja Artasasta pun mengizinkan. Dan ia pun pergi ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem itu. Nah, adik-adik, bagaimana dengan adik-adik semua? Ketika hidup kita baik-baik saja, mau nggak kita mengingat dan menolong orang-orang yang dalam kesusahan? Seperti Nehemia tadi. Padahal Nehemia lagi ada di posisi yang enak, jabatannya bagus. Mau nggak kita mendoakan orang-orang yang butuh pertolongan kita? Nah, hari ini kakak dan adik-adik semua, yuk kita punya sifat seperti Nehemia dan teman-teman Buti yang tadi. Kita peduli dan menolong orang lain, meskipun dengan hal-hal yang kecil. Salah satunya juga adalah mendoakan orang lain. Bagaimana? Siap untuk menolong orang lain? Kalau kakak sih siap. Kalau kalian, kakak yakin pasti siap. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.